Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan PPLK 2020 telah sampai di tahap 6, yaitu tahap refleksi dan laporan akhir. Saya akan mempresentasikan laporan akhir pelaksanaan PPLK 2020 saya mengenai lokasi pelaksanaan PPLK, tahap pelaksanaan PPLK yang sudah dilakukan, dan refleksi pengalaman melaksanakan PPLK 2020. Pada tahap pertama pelaksanaan PPLK 2020, yaitu orientasi sekolah. Mahasiswa membuat video mengenai orientasi sekolah yang dipilih yang terdekat dari rumahnya. Sekolah yang saya pilih untuk membuat video orientasi ini adalah MTS Negeri 1 Kota Serang. Dan berikut merupakan video orientasi yang saya buat. MTS Negeri 1 Kota Serang merupakan madrasah yang berlokasi di Jalan Bayangkara nomor 84, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Tahap kedua pada pelaksanaan PPLK 2020 yaitu menyusun perangkat pembelajaran. Pada bulan Oktober 2020, Indonesia masih belum dapat terbebas dari masa pandemi, sehingga pembelajaran masih dilakukan secara daring, dan ini membuat mahasiswa perlu membuat perangkat pembelajaran dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Pembelajaran secara daring tentunya berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan dengan tatap muka di ruang kelas. Berikut perangkat pembelajaran yang saya buat. Yang pertama yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. RPP yang dibuat oleh saya mengikuti arahan guru mata pelajaran di MTS Negeri 1 Kota Serang, yaitu RPP yang di dalamnya menerapkan pembelajaran abad 21. Pada awalnya, saya membuat RPP tidak dengan menggunakan pembelajaran abad 21. Namun, karena adanya arahan dari guru mata pelajaran, maka saya memperbaiki RPP yang sudah saya buat. Dan berikut ini merupakan RPP yang saya buat. Yang kedua merupakan modul pembelajaran. Modul pembelajaran yang saya buat untuk membantu siswa agar dapat membaca materi yang ringkas yang sudah tersedia di video, sehingga siswa dapat melihat materi-materi yang ada di video dengan mengulangi membaca modul yang sudah saya buat. Modul juga dibuat untuk membantu siswa menyelesaikan tugas yang diberikan, karena di dalam modul dijelaskan dengan lebih teliti. Dan berikut ini merupakan modul pembelajaran yang sudah saya buat. Kemudian lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. LKPD dibuat dengan memperhatikan keterampilan siswa dan pemahaman siswa mengenai suatu konsep dari materi yang diajarkan. LKPD yang sudah dibuat diberikan kepada siswa untuk membantu siswa memahami materi yang diajarkan. Dan berikut merupakan LKPD yang sudah saya buat. Dan selanjutnya, instrumen penilaian. Instrumen penilaian digunakan sebagai patokan dalam menilai hasil belajar siswa dalam segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan berikut ini merupakan instrumen penilaian yang sudah saya buat. Selanjutnya, lembar evaluasi. Lembar evaluasi berisi soal-soal mengenai translasi dan dilatasi. Sebelumnya, soal tersebut diajukan kepada guru mata pelajaran untuk diperiksa apakah soal yang saya buat sudah baik atau belum sebelum soal tersebut diberikan kepada siswa. Setelah guru mata pelajaran tersebut menyatakan soal tersebut sudah baik, maka soal tersebut dapat digunakan untuk tugas siswa. Dan berikut merupakan lembar evaluasi yang sudah saya buat. Tahap ketiga pelaksanaan PPLK yaitu membuat video pembelajaran. Nah, setelah menyusun perangkat pembelajaran yaitu yang berisi RPP, mahasiswa membuat video pembelajaran dengan berpatokan dengan RPP yang sudah dibuat. Berikut merupakan video pembelajaran yang sudah saya buat. Pada tahap 4 pelaksanaan PPLK 2020 yaitu peer teaching pembelajaran daring.
Kegiatan yang perlu dilakukan oleh mahasiswa setelah membuat perangkat pembelajaran dan membuat video pembelajaran yang telah diupload di YouTube adalah melakukan peer teaching. Dan berikut ini merupakan video pelaksanaan peer teaching yang saya lakukan dengan teman satu kelompok saya sebagai siswa yang saya ajar. Tahap 5 pelaksanaan PPLK 2020 yaitu praktik pembelajaran atau praktik mengajar. Kegiatan PPLK yang dilakukan oleh mahasiswa ini diharapkan akan memberikan pengalaman kepada siswa dalam pelaksanaan kegiatan mengajar di sekolah. Setelah mendapat ilmu mengenai kegiatan pembelajaran di kelas saat pelaksanaan perkuliahan dan setelah berlatih pada proses peer teaching, pada tahap ini mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmunya di dunia sekolah yang sebenarnya dengan melaksanakan praktik mengajar di sekolah atau melakukan pembelajaran dengan mengambil sampel dari beberapa siswa. Dan berikut ini merupakan video praktik mengajar yang saya lakukan di MTS Negeri 1 Kota Serang. Pada tahap 1, yaitu orientasi sekolah, kendala yang saya hadapi yaitu sulitnya menemui kepala sekolah dan guru mata pelajaran yang akan diwawancarai, karena kepala sekolah yang sangat sibuk dan guru mata pelajaran sangat jarang berada di sekolah pada masa pandemi seperti ini. Sehingga solusinya yaitu untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah, saya mencoba membuat janji dengan kepala sekolah. Dan untuk wawancara dengan guru mata pelajaran, saya melakukannya di rumah guru mata pelajaran tersebut setelah mendapat izin berkunjung dari guru tersebut. Pada tahap 2 yaitu penyusunan perangkat pembelajaran. Kendala yang saya hadapi yaitu banyaknya melakukan revisi pada saat membuat RPP karena tidak sesuai dengan keinginan guru mata pelajaran di MTS Negeri 1 Kota Serang. Sehingga solusinya saya mempelajari RPP yang seperti apa yang diinginkan oleh guru tersebut sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru mata pelajaran di MTS Negeri 1 Kota Serang. Selain itu juga saya mendapat banyak ilmu dari mempelajari RPP yang diinginkan oleh guru tersebut. Tahap 3 yaitu pembuatan video pembelajaran. Kendala yang saya hadapi pada tahap ini yaitu revisi mengenai video yang saya buat karena pada video yang saya buat, materi yang saya sampaikan belum sesuai dengan materi ajar yang saya lampirkan dalam RPP dan suara saya ketika menjelaskan kurang kencang. Sehingga solusinya saya mengedit ulang video tersebut sehingga materi yang saya sampaikan dalam video sesuai dengan materi yang saya lampirkan dalam RPP dan saya juga mengencangkan suara saya ketika menjelaskan dalam video tersebut. Tahap 4 yaitu kegiatan peer teaching. Pada tahap ini, kendala yang saya hadapi yaitu ketika akan memutar video pembelajaran, video tersebut tidak terdengar suaranya. Sehingga solusi yang saya lakukan yaitu meminta bantuan teman untuk mengarahkan bagaimana agar suaranya terdengar. Namun karena suaranya tidak juga terdengar, maka saya meminta bantuan teman untuk memutar video pembelajaran tersebut. Tahap 5 yaitu praktik mengajar. Pada tahap ini, kendala yang saya hadapi yaitu banyak siswa yang belum mengerjakan tugas yang saya berikan. Sehingga solusi yang saya lakukan yaitu memberitahu guru mata pelajaran dengan melampirkan nama-nama siswa yang belum mengerjakan tugas, kemudian guru mata pelajaran tersebut menyampaikannya pada wali kelas untuk memberitahu siswa agar mengerjakan tugas yang saya berikan. Pelaksanaan PPLK 2020 ini memberi banyak manfaat bagi mahasiswa. Salah satunya yaitu menambah ilmu baru mengenai bagaimana cara membuat video orientasi sekolah yang baik dan menarik bagi siswa agar banyak siswa yang tertarik untuk masuk ke sekolah tersebut. Kemudian, menambah ilmu baru pada perangkat pembelajaran karena banyaknya revisi yang dilakukan pada saat menyusun perangkat pembelajaran. Dan pada proses peer teaching, membuat mahasiswa sadar mengenai pentingnya berlatih sebelum melakukan pembelajaran yang sebenarnya. Dan pada proses praktik mengajar, mahasiswa menjadi tahu bagaimana gambaran pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi ini. Sehingga setelah melaksanakan PPLK 2020 ini, mahasiswa menjadi tahu bagaimana sehingga setelah melaksanakan PPLK 2020 ini, saya menjadi tahu mengenai sehingga setelah melaksanakan PPLK 2020 ini, saya jadi mempunyai sehingga setelah melaksanakan PPLK 2020 ini, saya menjadi punya gambaran mengenai sehingga setelah melakukan PPLK 2020 ini, saya mempunyai gambaran mengenai bagaimana pembelajaran di sekolah yang sebenarnya. Hal yang perlu saya tingkatkan setelah melakukan PPLK 2020 ini yaitu yang pertama, pada tahap penyusunan perangkat pembelajaran, saya perlu banyak membaca lagi mengenai perangkat pembelajaran baik dari jurnal maupun artikel-artikel agar dapat lebih memahami lagi mengenai perangkat pembelajaran, yaitu terutama mengenai RPP. Kemudian, pada pembuatan video pembelajaran, saya perlu meningkatkan suara saya lagi sehingga terdengar jelas ketika menjelaskan video pembelajaran tersebut. Dan pada proses peer teaching, ketika pelaksanaan peer teaching, saya perlu meningkatkan bagaimana agar pada saat pelaksanakan pembelajaran yang sebenarnya tidak terjadi kendala. Sehingga sebelum melakukan pembelajaran, perlu disiapkan berbagai persiapan untuk pelaksanaan pembelajaran tersebut. Beberapa cara yang dapat saya lakukan untuk menjadi guru yang profesional yaitu yang pertama, memperkuat motivasi diri saya untuk menjadi guru yang profesional. Yang kedua, mempelajari materi ajar dengan sungguh-sungguh, kemudian menerapkan materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, mempelajari metode pembelajaran yang efektif pada perkembangan peserta didik saat ini, dan memperhatikan karakter dari peserta didik yang saya ajar.
Cukup sekian presentasi mengenai laporan akhir pelaksanaan PPLK 2020 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.